Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, lengkap nih bosku, koleksi mobil Mitsubishi Canter yang ada di sini untuk beberapa varian, dan mobil ini dipasarkan untuk wilayah Jakarta, Makassar, Indonesia Timur lah intinya secara keseluruhan. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jayapura, Ambon, Nusa Tenggara, itu ada semua. So, kalau kalian tertarik dengan salah satu yang ada di sini, kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Yang paling kanan ini adalah yang 136 PS, yang mesinnya sama dengan Super HDX Super HDX 6.6. Ini kalau kita lihat ya, dia kepalanya lebih lebar karena memang mobil ini biasanya dipakai untuk ekspedisi, bahkan dipakai untuk car carrier. Car carrier, mobil-mobil yang di sampingnya atau mobil-mobil passenger. Biasanya mobil ini dipakai untuk bukan car carrier sih, mobil towing. Car carrier, mobil towing, sorry bosku, keliru. Nah, mobil ini punya tenaga yang cukup besar sehingga memang direkomendasikan untuk muatan yang lebih banyak. Sehingga biasanya kalau dipakai untuk ekspedisi, maka itu lebih menguntungkan karena bisa muat banyak. Nah, ini adalah yang 125 PS tapi yang chasisnya long. Ada dua 125 PS. Yang ini dengan yang ada di sana, tapi yang ini chasisnya long. Kita bisa bandingkan dari sini. Ada juga yang 110 PS cuma ada di dalam showroom. Itu yang chasisnya long juga. Ada yang pendek, ada yang long. Nah nih, yang 136 dengan 125 yang long itu panjangnya sama dengan 136 long. Jadi kedua yang sisi sebelah kanan ini, kedua yang sisi sebelah kanan dari arah kita tadi tuh semuanya chasisnya long. Nah, ground clearance, jarak antar sumbu rodanya juga kelihatan sama. Nah, cuman beda di tenaga dan beda di lebar bodi aja. Kalau lebar chassis sih kalau nggak salah juga harusnya sih lebih lebar yang 136 L ini, long ini dibanding yang 125 long. Harusnya sih lebar chassisnya juga beda. Karena biasanya untuk menopang kargo yang bentuknya lebar juga. Nah, ini PR-nya dia nggak yang warna merah, karena yang warna merah yang Super HDX sana yang lebih tangguh dan biasanya untuk dipakai di medan tambang, kalau ini enggak. Dan kalau kita lihat ini bushing pada bagian PR-nya tuh ada tempat untuk kita memasukkan pelumas, jadi dia nggak ribut pada saat di situ kering. Dan memang potensi untuk kering itu lebih sedikit karena bisa disuntikan pelumas di situ. Nah, kayak ini bisa disuntikan pelumas semua. Nah, kayak gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat shock breakernya, dia bukan yang model menyilang ya, dia sejajar aja bagian belakang. Nah, untuk drive shaftnya cukup besar, ada gantungannya di bagian tengah, dan knalpotnya nggak memanjang nyampe ke belakang. Nah, dia pakai dua aki, sama seperti yang 125 juga dia pakai dua aki. Cuman kalau kita lihat memang bagian cabinnya ini lebih lebar ketimbang yang lainnya. Nah, terus mobil ini juga udah pakai kamera mundur. Kalau kita lihat dari sini ya, kalau di bagian spion tengahnya ada kabel kayak gitu, berarti di bagian belakang dia udah pakai kamera mundur. Sama seperti yang 125 long itu, dia juga sudah pakai kamera mundur, bos. Nah, ini kamera mundur ya. Nah, ini spionnya sama kayak yang ada di Nissan Terra. Luar biasa ya teknologinya. Nah, itu terus di sini ada grip buat pegangan. Lalu kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan aplikasi runner. Mobil ini bisa dipacu sampai 120 km ya. Kecepatan 120 km. Ini yang direkomendasikan dia di gigi 5, jadi cukup tenaganya cukup kuat juga ya. 136 sih cukup oke lah ya. Nah, untuk joknya bisa dia diatur buat recline, tentu bisa buat sliding juga, dan setirnya ini bisa diatur buat tilt dan teleskopik, tinggal ditarik yang bagian bawah ini. Transmisi manual, nggak pernah saya lihat ada truk transmisi otomatis.
Lalu kemudian ini kalau kita naik ke atas sangat lebar. Sebenarnya sih bisa buat tiduran di sini, cuman ininya ngeganjel parking brake-nya. Tapi kalau kita turunkan ya, ini ngeganjel kalau dia dirilis ya. Tapi kalau kita turunkan dia jadinya serata. Ini ya, serata kursi ya ke depan. Jadi apa? Bisalah untuk drivernya tidur-tiduran di sini pada saat istirahat. Nah, ini untuk transmisinya dia model menggantung di situ. Jadi di bagian bawah sini benar-benar memudahkan kita untuk pindah. Kalau misalkan kita mau ganti driver, coba naik ah. Mobil ini udah ada untuk blowernya, tapi nggak ada untuk pendinginnya, hanya untuk blower di sini. Untuk suhunya cuman dummy, ada pengaturan semburan. Tinggal ditambah kompresor AC kali ya, ini mobil jadinya udah punya AC. Iya ya. Kayak gitu sih. Nah, ini tempat penyimpanannya. Lalu di bawah ada lagi cup holder 2. Wah, ini yang spesial yang di 136 nih, ada cup holder kayak gini. Mantap. Nah, di bawah sini untuk sekring-sekringan setahu saya. Lalu kemudian kalau kita pindah ke ruas yang sebelah kiri, tinggal menggeser ke sini aja, nggak ada yang ngalangin. Nah, di sini tempat penyimpanan cukup besar. Di bagian atas ada service bucket, free service 40.000 km atau 2 tahun. Jadi kalau kalian beli mobil ini selama 2 tahun di bawah 40 atau 0 sampai 40 km, kalian dapat gratis service. Jadi nggak usah mikir soal maintenance ya. Itulah kelebihan membeli mobil baru dan berbagai paket promo lainnya ya, yang semuanya kalau nggak salah dilengkapi di bagian sini. Oh, ini pemeriksaan harian untuk mobilnya. Lalu kemudian hal-hal yang harus diperhatikan agar kendaraan lebih awet. Nah, kita masukin lagi lah. Nah, kayak gitu. Terus di bagian bawah sini ada satu tempat penyimpanan lagi. Tapi dia karena di sini flat, jadi ini biasanya buat naruh dokumen aja. Ini nggak tahu kenapa nggak dibolongin ke dalam ya. Apa yang ada di situ? Terus di sini blowernya, lalu kemudian asbak sisi kiri, spionnya, power window-nya masih menggunakan power tangan. Udah pakai head unit atau audio tape kayak gitu. Lalu kemudian ada grip di bagian sebelah kiri. Di sisi sebelah kanan gak ada gripnya buat driver. Kesian. Nah, itu bosku. Sekarang kita bergeser ke yang sampingnya. Masuk TV. Nah, sekarang kita ke yang cuman yang 125 ke kunci ya. Nah, ini yang HD 125 sama chassisnya long juga atau long chassis. Cuman lebarnya beda. Mudah-mudahan nggak kunci dari sini. Nah, benar. Sekarang kita intip dashboardnya yang sama-sama panjangnya tapi lebarnya beda dan tenaga mesinnya juga beda. Ini sama bisa dipacu sampai di 120 km/jam. Ya, sepertinya sih pakai stiker yang common parts dari yang lainnya. Untuk joknya sama bentukannya. Cuman ini lebih sempit, kalau itu lebih lebar. Kalau kita lihat memang sih bagian kaca ke belakang itu masih ada gundukan, jadi memang space buat drivernya itu lebih luas lagi. Nah, kalau kita lihat yang ini itu lebih ngepas. Jadi beda batokannya, sama seperti yang saya tempati duduk sekarang itu nggak kayak gini. Ini masih panjang ke belakang jadi lebih lega. Nah, ini sebenarnya lega juga untuk menggeser ke bagian samping, cuman memang beda ya kelegaan kabinnya ketimbang yang sebelah. Nah, yang ini juga nggak ada cup holder. Oke, udah dilengkapi dengan head unit pula, lalu kemudian tempat penyimpanan, lighter dan power outlet, transmisi 5 percepatan plus 1 mundur. Sini di bagian bawah nggak ada tempat dokumen, di atas ini ada buat tempat penyimpanan
Di sini buat ada tempat penyimpanan juga dan blower AC. Cuman nggak ada AC-nya ini. Yang di sebelah sudah ada blowernya. Ya, sudah ada pengaturan arah semburan, lalu kemudian ya cuman dia kipas, nggak ada pendingin ya. Maybe nggak ada, entah pakai kompresor atau apa yang nggak ada, maybe evaporator atau yang lain, kurang tahu. Yang lebih tahu silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah ini kamera mundurnya, jadi mobil ini udah lengkap dengan kamera mundur, kemudian ini lampu baca udah pakai LED, dan ini sun visor dengan vanity mirror, mantap bosku. Nah di sini ada expander juga, kalau kalian mau expander bisa hubungi kontak kita. Di sana ada expander edisi lama, lalu kemudian expander edisi baru dan Pajero facelift. Ya, kita lanjutin bahas tentang stok mobil truk yang ada di sini. Nah, terus yang sama-sama pakai 125 PS tapi chassisnya nggak panjang. Nah, ini 125 PS tapi ini chassisnya nggak sepanjang yang ini. Ini lebih panjang, bos. Cuman nggak selebar yang sana. Nah ini yang 125 PS juga, kalau kita lihat panjangnya sama dengan yang 136 Super HDX 6.6 yang ada di sana, itu panjangnya sama. Nah terus ini ini pernya yang ini warnanya nggak merah, jadi bukan yang heavy duty. Kalau yang di sana heavy duty. Nah, kayak gitu. Terus tangki sama di sebelah kanan. Ini juga sama, tangkinya posisi sebelah kanan. Cuman ini kalau kita lihat ya, kurang tahu berapa liter sih. Biasanya kalau kayak gini 100 liter. Biasanya 100 liter. Yang lebih tahu 100 atau maybe 80 kurang lebih. Nah, terus ada saringan udaranya. Lalu kemudian ada snorkel ke atas, mantap ya. Nah terus di bagian bawah sini untuk kopelnya atau cross jointnya dia posisi menggantung. Sebenarnya sih semua untuk mobil-mobil truk yang ada di sini sama semua. Nah itu terus yang Super HDX, ini yang Super HDX. Dia pernya warna merah, pernya warna merah, dan sama dia udah pakai tempat buat mengisi pelumas di bagian sini, jadi tidak bunyi-bunyi pada saat mobil ini dikendarai, lalu kemudian pelumasnya di situ habis. Dan mesinnya yang beda adalah tenaganya juga, bosku. Jadi ya ini tenaganya lebih besar ketimbang yang 125 PS ya. Di atas kertas sudah beda, pasti outputnya juga pasti beda. Nah itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang mobil-mobil truk yang ada di sini. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian, dan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update atau ulasan informasi otomotif menarik berikutnya. Oh yang unik beda di sini adalah yang si 136 long itu snorkelnya pendek, nggak memanjang sampai ke atas. Jadi panjang sampai ke atas semua. Nah itu bosku, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.